Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, kita tetap semangat di akhir Ramadan ini, tidak memandang genap atau ganjilnya jemaah. Karena memang betul Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, taharrau lailatul qadri fi al-witri minal ashri al-awakhiri min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan yang ganjilnya. Di 10 akhir Ramadan yang ganjilnya, yakni di malam-malam yang ganjil. Hanya saja dalam hadis-hadis yang lainnya dijelaskan juga bahwa ganjil itu bisa dari depan, bisa dari belakang. Seperti kata Nabi, iltamisuha fi ashri al-awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan, fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa, di 9 malam sisanya. Di 9 malam sisanya maknanya yakni kalau dari depan malam yang ke 22 jemaah, 7 malam sisanya malam 24. Jadi malam genap kalau dari depan. Jadi bisa ganjil malam 21, 23, 25, atau bisa dari belakang, berarti dari depan malam yang genapnya. Maka jika demikian, kita tidak fokus kepada masalah ganjil genap, tapi fokus kepada 10 akhir Ramadan. Tetap kita optimis, tetap kita semangat. Minimal jemaah, kalau tidak bisa kita full 24 jam, minimal malamnya. Dan malam itu adalah waktun min ghurubi syams ila tulu'il fajr. Dan malam itu artinya dari tenggelam matahari maghrib sampai terbit fajar. Di malam itunya fokus ibadah. Kalau orang yang disebut mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang ketika malam itu turun, dia sedang dalam keadaan ibadah, salat malamnya, baca Qur'annya, zikirnya, doanya, bahkan termasuk sedekahnya. Ya. Maka semoga Allah taala memberikan keistiqomahan yang afdal lagi, yang i'tikaf, yang afdal lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi al-ashri al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa enggak pernah lepas, senantiasa enggak pernah meninggalkan, yakni beriktikaf di 10 akhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi kalau Nabi tidak pernah tidak iktikaf, kalau kita tidak pernah iktikaf. Seumur hidup kita enggak pernah iktikaf 10 akhir Ramadan. Ya karena selalu sibuk mudik, sibuk belanja, sibuk kerja. Dan iktikaf maknanya memenjarakan diri, berkhalwat dengan Allah di masjid. Dan itu mestinya sah jemaah, walaupun masjid kecil, dalam tanda kutip bahasa Indonesia mungkin disebut langgar, musola, selama dia tempat solat berjamaah, maka i'tikaf itu sah walaupun tidak Jumatan di situ. Hanya saja dia nanti harus keluar untuk sholat Jumat. Dan i'tikaf itu dilarang keluar sama sekali dari masjid, kecuali karena ada hajat-hajat kemanusiaan, hajat-hajat manusiawi yang tidak bisa ditinggalkan. Buang hajat, mandi, cari makanan. Kalau di masjid tidak disediakan makanan, ya, seperti para jomblo itu kan tidak punya makanan kecuali ada keluarga yang mengantarkan ke masjid. Itu pun berjamaah, para ulama mengatakan kalaupun harus beli makanan di luar masjid, wajib memilih warung nasi yang paling dekat dengan masjid. Karena i'tikaf itu tidak boleh sembarangan keluar masjid.
Rasul saja dikeramasi oleh Aisyah, rambutnya dicuci dikeramasi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dikeramasi cuma ya, bukan dikremasi. Rasulullah SAW dikeramasi, dicuci oleh Aisyah rambutnya, itu Nabi mendongakkan kepalanya di jendela masjid. Jadi saking tidak bolehnya keluar masjid. Jadi meninggalkan aktivitas dunia, ditinggalkan i'tikaf. Berbeda dengan i'tikaf kaum muslimin sekarang, di masjid dia bawa HP, bawa gadget seperti ini, lalu dia COD, transfer barang, kirim barang, apa bisnis. Jadi bisnis dijalankan dari masjid walaupun sedang beriktikaf. Ini kesalahan jemaah. Iktikaf cukup bawa Quran, bawa kitab, membaca, berzikir, berdoa. Jadi supaya fokus ibadah tujuannya, dan dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Lagi-lagi hikmah utama kita adalah menggapai Lailatul Qadar. Bagaimana seorang muslim ibadah seperti ibadah seumur hidup para jemaah. Karena semalam Lailatul Qadar itu seumur hidup manusia. Nabi bersabda, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 sana. Umur umatku itu 60-70 tahun saja. Jadi umat Islam tuh yang umur 80 tuh hampir enggak ada, jarang, ada pun jarang. Rata-rata 50 kick mati. 60, 70. Itu kata Nabi rata-rata demikian. Nah, Lailatul Qadar itu dia lebih baik dari ibadah 1000 bulan, yakni 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau orang baca Quran di malam itu, maka dia lebih afdal, lebih baik dari baca Quran 1000 bulan. Ya. Jadi orang yang sudah menyia-nyiakan usianya untuk hal yang tidak berguna, maka kejar ketika mendapati Lailatul Qadar seperti ini. Memang selayaknya kita ini cuma kalau 10 akhir Ramadan, ya selayaknya kita tinggalkan pekerjaan, tinggalkan aktivitas, fokus hidup di masjid sudah, hidup mati di masjid istilahnya. Harusnya demikian ya. Bahkan para salafus saleh di masjid itu selama bulan Ramadan. Jadi masjid itu ramai. Masjid itu kalau Ramadan ya jangan dikunci, jangan sepi itu, jangan. Hidup siang malam, hidup masjid itu. Baca, hidup apa? Baca Quran jemaah. Baca Quran, zikir, doa. Seolah kita menyongsong kematian di bulan Ramadan atau di 10 akhir Ramadan. Ya. Taib, materi kita bukan itu jemaah, itu mukadimah saja, basa-basi itu. Materi kita pagi ini terkait peristiwa perang Badar, di mana perang Badar ini perang yang terjadi di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan perang. Maka keliru ya sebagian kaum muslimin, Ramadan itu bulan bersantai-santai karena dibodohi dengan hadis palsu jemaah. Hadis palsu yang bunyinya naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Sehingga dia tidur aja di Ramadan karena ngalap berkah ibadah katanya. Dari mulai ibadah salat subuh tidur, bangun untuk zuhur, nanti tidur lagi, bangun lagi asar, tidur lagi, menjelang maghrib bangun lagi, selesai. Bahkan ada yang ketiduran ba'da subuh, bangun-bangun menjelang maghrib. Jadi dia menjamak solatnya, solat subuhnya dijamak, solat ya, zuhur asar. Jadi Ramadan pada tanggal fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat as-sabi ashar min Ramadan, pada tanggal 17 bulan Ramadan min sanati tsaniyah, pada tahun kedua Hijriah, waqa'at ghazwatu Badri al-Kubra. Terjadilah peperangan yang disebut perang Badar. Badar itu nama daerah, dan disebut Badar itu karena ada seseorang yang bernama Badar membangun sumur di situ, sehingga dikenallah daerah itu menjadi daerah Badar. Ya. Sekitar dari kota Madinah, dari Masjid Nabawi, dari kota Madinah, itu saya naik taksi jemaah. Saya naik taksi dengan kecepatan di Saudi 120 km per jam bahkan lebih. Ya, di Saudi kalau jalan sudah nggak ada jalan 100, apalagi 80 nggak ada, sudah kecepatan 120 ke atas. Makanya sekarang pemerintah Saudi nggak main-main. Ya, dendanya lumayan besar. Kalau ngebut sedikit ada jamnya itu, ada kamera langsung cepret. Kalau ngebut sedikit, ya. Nah itu sekitar 3 jam jemaah.
3 jam jadi pepet 6 jam saya. Itu ke jalan segitu, jalan 120 km per jam. Karena di situ sepertinya nggak ada kameranya, jadi supirnya ngebut gitu cuma. Tapi kalau jalan Mekah Madinah itu, ya, itu ada kamera setiap berapa kilonya. Jadi lumayan jauh, ya. Nah, di bulan Ramadan tanggal 17, ya. Sementara puasa aja mah, berarti ini awal puasa. Karena puasa itu diwajibkan oleh Allah pada bulan Sya'ban, para jemaah. Bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah diwajibkan ibadah puasa. Nah, bulan Ramadannya ya, berarti ini puasa pertama para sahabat berperang, perang Badar, dan ini juga perang pertama dan gerbang peperangan setelahnya Badar ini. Namun diriwayatkan dalam beberapa hadis-hadis yang sahih bahwa Rasul dan para sahabat kalau perang di bulan Ramadan, termasuk seperti perang Badar, Rasul SAW melarang para sahabat untuk berpuasa. Yani Rasul memerintahkan untuk berbuka agar apa? Agar mempersiapkan kekuatan berjemaah, supaya menimbulkan kekuatan untuk berperang melawan orang-orang kafir. Jadi dianjurkan untuk berbuka, ya, karena jelas apalagi safar perang ini safar yang berat tentunya. Wong safar biasa saja boleh untuk berbuka puasa, apalagi ini safar yang berat peperangan. Taib. Wa sababuha, dan sebab perang Badar ini para jemaah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu 313 rajulan. Nabi keluar bersama 313 orang, ya, liya'taridha 'iran 'azimatan li Quraisy, untuk mencegat kapilah dagang milik orang-orang Quraisy, ya, wa hiya raji'atun minasyam, yaitu saat kembalinya dari negeri Syam. Ya, kalau ke Syam itu mereka orang-orang Quraisy kebiasaan dagang kalau di musim panas. Dan biasanya mereka kalau dagang itu diwakilkan kepada salah satu, yakni kafilah beberapa orang begitu. Kemudian barang-barang milik orang Quraisy dibawa semua. Jadi sekali berangkat itu bisa berbagai jenis barang-barang, ya, dibawa dengan diangkut oleh unta yang banyak. Nah, ini dipimpin saat ini oleh Abu Sufyan, ya, pada saat itu. Apa tujuan Nabi mencegatnya? Untuk merampas. Karena dibolehkan kita untuk membayar kezaliman, karena orang-orang kafir Quraisy telah berbuat zalim dengan cara merampas harta kaum muslimin, mengusir kaum muslimin, dirampas semua hartanya, bahkan jiwanya, nyawanya, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibolehkan oleh Allah untuk mencegat, merampas kembali harta mereka. Itu. Wa kana Abu Sufyan qa'idu hadhihi al-qafilah fi ghayati tayaqqud wal hadar. Dan Abu Sufyan sebagai pemimpin dari kafilah dagang ini, sekembalinya dari Syam itu sangat hati-hati, sangat waspada. Fakana yas'al kulla man laqiyahu an taharukatil muslimin. Dia selalu tanya setiap orang yang dijumpainya tentang kondisi Rasul dan para sahabat, ya, hatta alima bi khurujim, sampai akhirnya Abu Sufyan tahu, ya, keluarnya Rasul, keberangkatan Rasul bersama para sahabat dari Madinah. Dan Nabi tujuannya bukan perang jemaah, bukan. Ya, Nabi tujuannya hanya untuk mencegat barang dagangan tadi. Makanya Nabi dan para sahabat saat itu dengan jumlah yang sedikit, ya, hanya 313. Dan ini katanya angka yang istimewa ini. Jumlah Rasul 313 juga. Jumlah tentara Jalut perang itu juga 313.
Tapi jenengan jangan menganggap berkah ketika beli rumah nomornya delalah 313, karena nggak ada dalilnya jemaah. 313 berkah itu tidak ada. Seperti syariat sering sekali menganjurkan untuk baca-baca itu angkanya 7. Contoh menjenguk orang sakit dibacanya 7 kali. Man 'ada maridan faqala 'indahu sab'a mirar. Siapa yang menjenguk orang sakit dibaca padanya di sisinya di dekatnya orang sakit 7 kali. As'allahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Dibaca 7 kali jemaah. Caranya dijenguk orangnya, kita baca di dekatnya 7 kali, maka Allah pasti beri kesembuhan. Nah ini adab menjenguk orang sakit, itu mendoakan. Jangan malah ngobrol, ngalor, ngidul, nggak jelas. Inti menjenguk orang sakit itu menghibur, mendoakan jemaah. Bisa jadi doa kita itu yang membuat dia sembuh. Sebab dibaca 7 kali. Taib, Ustaz, kurang nih 7, saya maunya 21 gimana? Enggak boleh. Karena bilangannya paten 7 ya 7 jemaah. Istighfar setelah sholat itu jangan 10, 20, 200, jangan kalau setelah sholat. Tapi kalau di luar itu silakan. Istighfar itu sebanyak-banyaknya. Rasul aja sekali majelis satu dudukan itu Nabi istighfar sampai 100 kali jemaah. Tapi kalau ba'da sholat ini patennya 3 paten, itu tidak boleh ditambah. Demikian dalam hadis Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min sholatihi istighfara kam salatan. Thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi kalau berpaling dari sholatnya selesai salam, beliau istighfar langsung 3 kali. Lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ditanya yang rawi hadis ini, Abdullah bin Al-Mubarak, salah satu rawi hadis ini, ditanya, "Kaifa al-istighfar?" Bagaimana istighfarnya? Yani lafaznya istighfarnya kalau setelah salat bagaimana? Rawi hadis yang tahu tentang hadis ini mengatakan, "Taqulu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah." Itu lafaz istighfar setelah sholat jemaah. Jadi jangan ditambah, jangan. Tapi di luar itu monggo banyak lafaz istighfar. Ada sayyidul istighfar bahkan yang afdal. Ada astagfirullahaladzzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada sayyidul istighfar. Itu boleh. Bahkan dianjurkan sayyidul istighfar itu setiap pagi, setiap petang. Supaya orang kalau mati meninggal di hari itu, kalau sudah baca sayyidul istighfar, misalnya pagi sudah baca, sore meninggal, itu Nabi katakan dijamin huwa min ahlil jannah, dijamin ahli surga para jemaah, husnul khatimah. Baca sayyidul istighfar. Apa itu lafadznya? Nah jemaah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah, ini kalimat tauhid dengan istighfar, kalimat yang dahsyat. Sampai-sampai orang kalau baca pagi, sore meninggal, min ahli jannah, kana min ahli jannah. Sore baca, paginya meninggal, kana min ahli jannah. Ini hal-hal sepele ini jemaah yang kadang-kadang kita buang sia-sia, yakni hidup sepele sebenarnya, tapi kalau dibaca luar biasa. Min asbab husnil khatimah, dan tersebab husnul khatimah. Baik, kita kembali jemaah. Sehingga tahulah Abu Sufyan keberangkatan Nabi dan para sahabat dicegatnya di mana? Di Badar, karena Badar itulah wilayah diantaranya ya, wilayah yang akan dilewati oleh Abu Sufyan. Jadi orang-orang Mekah kalau ke Syam itu diantara wilayahnya melewati Badar itu jemaah. Yani jauh dari kota Madinah. Sampai tadi saya katakan saya naik taksi itu 3 jam, PP 6 jam jemaah. Jauh jadi, cuma lewat situ. Nah ketika tahu ya, fahawwala tijahal ir. Ketika tahu Nabi keluar pasti di situ, Abu Sufyan cerdas. Dia mengalihkan arah, yakni arah perjalanannya. Kafilah dagangnya itu
kendaraan-kendaraannya dia dialihkan ilal gharbi, ke wilayah agak barat, liyasluka tariqas sahil, untuk melewati jalan pesisir, bukan jalan tengah, yaitu Badar tadi. Wa yatruk tariqa Badrin al-makhuf bil khatar, lalu dia tinggalkan daerah Badar yang menurut dia ini bahaya, karena Rasul pasti mencegat. Nah para jemaah sekalian, summa dia Abu Sufyan ini cerdas, summa arsala rajulan. Abu Sufyan saat itu masih kafir, karena Abu Sufyan ini termasuk yang masuk Islam di akhir-akhir di peristiwa Fatu Makkah, ya. Tapi banyak jemaah, banyak yang menjadi tokoh dan pembela Islam walaupun masuk Islamnya terlambat. Jenengan kalau dengar nama Khalid bin Walid, ya, Amr bin As, ini masya Allah politikus ulung dalam Islam. Khalid bin Walid digelari Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, karena masya Allah strategi perangnya luar biasa. Namun masuk Islamnya lambat jemaah. Mereka berdua ini sayang, ya ndak sayang sih, cuman tidak termasuk as-sabiqunal awwalun yang melok perang Badar, yang ikut perang Hudaybiyah. Karena sahabat yang setiap yang ikut perang Badar ini dijamin oleh Allah memiliki keistimewaan, ya, yang ikut perang Hudaybiyah. Bahkan Khalid bin Walid di perang Hudaybiyah atau di peristiwa Umrah Hudaybiyah itu, Khalid bin Walid bahkan pasukan kuda yang mencegat Rasulullah saat itu. Jadi Khalid bin Walid dan Amr bin Al-As ini masuk Islamnya setelah Hudaybiyah, di akhir-akhir setelah peristiwa Hudaybiyah, lambat, ya. Termasuk Abu Sufyan bahkan ketika Fatu Makkah. Nah, Abu Sufyan mengutus seseorang yukhbiru ahla Makkah, mengkabarkan penduduk Mekah bi anna amwalahum fi khatar, bahwa harta mereka ini dalam keadaan bahaya. Wa anal muslimina qad ista'addu lil hujumi 'alal qafilah. Diberitakan bahwa kaum muslimin, yakni Rasul dan para sahabat, bersiap-siap untuk menyerang, merampas harta mereka. Jelas ya? Begitu berita, yakni diutusnya oleh Abu Sufyan agar disampaikan kepada penduduk Mekah. Jelas jemaah ya? Nah, falamma balagha ahla Makkah dzalika ay al-khabar, ketika sampai ke Mekah kabar ini, maka orang-orang Mekah jelas habbu, mereka mempersiapkan linajdati Abi Sufyan, untuk membela Abu Sufyan. Jelas apalagi yang nyegat, yakni musuh bebuyutan istilahnya, Muhammad dan para sahabatnya. Walam yatakhallaf min kubarihim illa Abu Lahab, maka tidak ada yang terluput, yang tertinggal dari mereka untuk berangkat, ya, dari tokoh-tokohnya para pentolan-pentolan Mekah, kecuali Abu Lahab yang ndak melo, embuh mencret, embuh apa pokoknya ndak melo deh, Abu Lahab. Tapi gembong-gembongnya Mekah seperti Abu Jahal, apalagi Abu Jahal tewas di perang Badar jemaah, ya, Umayyah bin Khalaf itu gembong-gembongnya tewas di perang Badar. Wa hasyadu man haulahum min al-qabail, mereka berkumpul dari semua kabilah saat itu. Walam yatakhalaf min butuni Quraisy, tidak ada yang tertinggal dari setiap kabilah-kabilah Quraisy illa Banu Adi, kecuali kabilah Bani Adi. Artinya seluruh kabilah pada ikut, tokoh-tokoh besarnya ikut di perang Badar ini, ya. Baik, para jamaah sekalian, Abu Sufyan kan tadi mengarahkan kendaraannya, ya, tidak lewat Badar, tapi melalui jalan pesisir. Maka walamma wasala hadzal jais ila al-Juhfah, ketika pasukan dari Mekah, ya, tokoh-tokoh Mekah, pasukan Mekah berangkat sampai tiba di sebuah tempat namanya Juhfah, yakni perjalanan pertengahan Mekah Madinah. Alimu binajati Abi Sufyan, mereka tahu ternyata Abu Sufyan selamat, jadi tidak dirampas oleh Nabi dan para sahabat, gitu, karena mengalihkan kendaraan. Tapi Nabi dan para sahabat sudah di Badar menunggu Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan mengalihkan jalurnya. Jelas ya? Tahu ternyata selamat sudah. Akhirnya apa para jemaah?
wa annahu yatlubu minhum, dan Abu Sufyan berharap kepada mereka penduduk Mekah itu untuk al-audah ila Makkah, untuk kembali ke Makkah. Sudah, aku selamat alhamdulillah, gitu istilahnya ya, bahasa kitanya. Aku selamat alhamdulillah, wis balik semua ke Mekah, gitu. Namun para jemaah, apa yang terjadi di sinilah ya. Dan ini biang keroknya adalah Abu Jahal di sini. Jadi wahamman nasu biruju', manusia berharap semua untuk kembali. Ya, kembali. Illa anna Abu Jahal, hanya saja Abu Jahal hassahum alal madhi quduman lil qital. Hanya Abu Jahal mengompori pasukan, ya, untuk terus maju, jangan mundur, katanya. Ngapain mundur, kita sudah berangkat perang, gengsi, katanya gitu. Gengsi kita mundur, sudah maju saja perang, sudah serang Muhammad, karena Muhammad sekarang sedang ada di mana? Di Badar, gitu jemaah. Jadi biang keroknya Abu Jahal, nah, dia tewas dihinakan oleh Allah di peristiwa Badar ini. Ada yang balik, faraja Banu Jahrah, ada yang balik, yaitu Banu Zahrah, yang jumlahnya salah sami'ah, jumlahnya 300, ya. Semuanya tadinya itu 1.300 jemaah, total mereka kembali 300, ya. Berarti tinggal berapa mereka? Tinggal 1.000. Jadi nanti perang Badar itu 1.000 dari Quraisy atau kafir Quraisy melawan Rasul, totalnya cuma 313. Nah, wa wasala al-baqiyatu al-masir wa kanu alfan, ya. Maka yang 1.000 tetap berjalan hatta nazalu kharij Badar, sampai tiba mereka di luar Badar, ya, fi makan fasih, di tempat yang luas, namun lebih dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam ke wilayah yang namanya Badar ini. Mereka ada di balik gunung yang meliputi daerah Badar di situ, ya. Dan sekarang para jemaah, kalau jemaah umroh itu, ya, itu jarang yang ziarah ke Badar, karena mungkin pertama karena jauh, ya, jauh. Yang keduanya memang apa? Ya, tapi ada kalau yang tapi sangat jarang seperti ke Uhud. Kalau ke Uhud memang kayak wajib itu, orang umroh itu wajib seperti ke Uhud, peperangan Uhud, ya, Gunung Uhud. Tapi kalau ke Badar jarang. Dan Badar itu sekarang kota sepi, ya, Man. Kayak apa ya? Kayak daerah kecamatan begitu, sepi gitu di situ. Kota yang sepi, yang tidak ramai seperti kota Madinah. Baik. Amar Rasulullah SAW. Nah, Rasul SAW ketika itu, jemaah, ketika Nabi tahu nih penduduk Mekah sekarang sedang berada di situ untuk menyerang Rasul, maka Nabi fastasyara ashabahu, Nabi bermusyawarah, ngajak musyawarah para sahabatnya. Ini diantara adab Rasul, ya, enggak mentang-mentang sebagai pemimpin, ayo serbu, serang, mati syahid gitu, enggak. Nabi enggak gitu, jemaah. Nabi tanya para sahabatnya, ya. Fawajada minhum al-azb wa tasmim 'ala al-qital, ya. Namun apa namanya, Nabi SAW mendapatkan, setelah bermusyawarah dengan para sahabatnya, mendapatkan dari para sahabat itu apa? Semangat para jemaah, mendukung para sahabat itu ketika diajak musyawarah. Jadi bagaimana nih kita? Apa kembali ke Madinah, ya, sementara mereka sedang nyerang kita sekarang, atau kita menyerangnya? Maka ternyata para sahabat Rasulullah SAW membuat Rasul senang jawabannya itu. Rasul gembira atas jawabannya. Al-Miqdad bin Al-Aswad, dia mengatakan ketika ditanya seperti itu Rasul, di antara perwakilan dari sahabat, Al-Miqdad bin Al-Aswad, dia katakan apa? Ya Rasulullah, inna la naqulu kama qala qaum Musa li Musa. Wahai Rasulullah, kami para sahabatmu tidak akan seperti kaumnya Nabi Musa berkata kepada Musa pada saat diperintah perang. Bani Israel itu kurang ajar, jemaah. Bani Israel itu kurang ajar ketika diperintah oleh Nabi Musa untuk berperang. Apa kata Bani Israel? Kata Bani Israel, anta wa rabbuka faqatila.
Kata Bani Israil, kamu saja Musa perang sama Tuhanmu sana katanya. Kami duduk di sini saja katanya. Gitu jemaah. Kamu saja sama Rabbmu. Jadi kamu sama Allah perang sudah sana berdua. Aku nunggu nang kene kata Bani Israil. Ketika disuruh masuk ke Palestina. Nah, kami wahai Rasul tidak seperti mereka. Apakah kalau kami katakan nuqatil an yaminik wa an shimalik wa baina yadayka wa khalfaka. Adapun kami akan bersamamu ya Rasul, di depanmu, di belakangmu, di samping kiri dan kananmu. Kami siap membelamu ya Rasulullah. Kami siap berjihad di jalan Allah. Oh, Nabi senang, Pak. Fa surra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gembira dengar ini jemaah. Gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa kata Nabi kepada para sahabatnya? Siru wa abshiru fa innallaha qad wa'adani ihda ta'ifataini. Kalau begitu bergembiralah, mari berjalanlah, bergembiralah karena Allah Ta'ala telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua golongan. Wallahi laka'anni anzur, demi Allah kata Nabi, aku sekarang ini seolah-olah telah melihat ila masari'il qaum. Jadi ini berita dari Allah, kemenangan kepada Nabi ya. Demi Allah kata Nabi, aku sekarang seolah telah melihat di mana nanti kaum-kaum tersebut tewas kata Nabi. Jadi Nabi sudah ditampakkan oleh Allah di mana Abu Jahal tewasnya, di wilayah di daerah mananya gitu. Letak tewasnya orang-orang kafir itu Nabi sudah diperlihatkan videonya seolah-olah oleh Allah. Oh, ini berita kemenangan. Maka Nabi maju. Ya. Wa nazala qariban mina al-udwa ad-dunya fi Badr. Nabi pun berangkat maju, lalu beliau singgah, yakni Nabi perintahkan untuk singgah ya di dekat air di daerah Badar ya. Dan ini ternyata jemaah atas idenya salah seorang sahabat yang bernama yakni Al-Hubab bin Al-Mundhir. Ini luar biasa ya, kecerdasan sahabat jemaah. Al-Hubab bin Al-Mundhir itu bertanya kepada Rasul. Sebelumnya kan Nabi berhenti di sebuah tempat. Namun tempat itu menurut Al-Hubab bin Al-Mundhir, dia tahu strategi perang ya. Dia merasa tidak cocok tempat itu. Maka dengan adab, dengan sopan dia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil? Amanzilam anzalakahu Allahu laysa lana an nataqaddamahu wa la nata'akhkhara anhu?" Wahai Rasul, engkau berhenti di tempat ini, apakah ini tempat yang memang atas wahyu Allah sehingga kita enggak boleh gerak, enggak boleh maju, enggak boleh mundur, yakni harus di sini? Am huwa ra'yu wal harbu wal maqidah, atau dia hanya strategi saja, hanya itu ra'yumu atau pendapatmu saja, hanya strategi peperangan darimu saja yakni. Maka apa kata Nabi? La bal huwa ra'yu wal harbu wal maqidah. Bahkan ini kata Nabi hanya pendapat saja. Ini hanya strategi perang, strategiku saja. Oh, kalau gitu ya Rasul, tempat ini tidak cocok ini ya Rasul. Masya Allah. Dan Nabi tidak, oh ente tahu apa ente. Nabi tidak gitu cuma. Karena ini memang berkaitan dengan strategi, bukan atas petunjuk wahyu dari Allah harus di sini, tidak. Maka kata Al-Hubab bin Al-Mundhir, ya Rasulullah, fa inna hadza laisa bimanzil. Ini bukan tempat yang cocok ya Rasul. Mari kita pindah, kita dekat dengan sumur. Sehingga sumur kita bisa kuasai, air kita bisa kuasai daripada mereka. Maka Nabi pun menuruti apa yang disarankan oleh Al-Hubab bin Al-Mundhir. Ya. Maka berkumpullah di situ kaum muslimin. Adapun kelompok yakni orang-orang kafir Quraisy, mereka agak jauh dari sumur, di sebuah tempat yang luas. Maka jemaah, ini kan perang hari Jumat. Maka malamnya, malam Jumat, Nabi subhanallah ya, padahal sudah dijanjikan oleh Allah kemenangan, tapi Nabi tetap khawatir jemaah. Dan begitulah orang kalau semakin tinggi iman, semakin besar rasa takutnya kepada Allah, semakin besar rasa khawatirnya. Dan itu bukan sikap yang jelek jemaah. Kita nih kalau sholat takut amal tidak diterima, itu sikap yang bagus, itu bahkan dianjurkan. Tidak boleh kita sholat itu, oh pasti saya ini diterima. Tapi tanamkan rasa takut karena banyaknya kekurangan, sehingga istighfar kepada Allah. Inilah hikmahnya kenapa setelah ibadah
diperintah istighfar. Karena mengistighfari kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah. Abdullah bin Abi Mulaika, seorang ulama tabi'in, para jemaah, pernah ngomong begini, adraktu salasina min ashabin nabi, aku telah berguru dengan 30 orang sahabat Nabi. Lalu dia katakan, kulluhum yakhafuna 'ala nifaq, kulluhum yakhafuna nifaq 'ala nafsih. Semuanya mereka takut kemunafikan terjangkit pada diri mereka. Ini para sahabat itu kaum yang takut jatuh kepada kemunafikan. Umar saja sampai begini jemaah, ketika Nabi menyebutkan nama-nama orang-orang munafik kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Dan Hudzaifah bin Al-Yaman ini termasuk sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia peristiwa akhir zaman, fitnah-fitnah akhir zaman. Di antara berita yang diberitakan Nabi kepada Hudzaifah adalah nama-nama absennya orang-orang munafik. Maka Umar langsung tanya dia, demi Allah wahai Hudzaifah, kata Umar, Rasul ngabsen menyebut namaku tidak termasuk jajaran orang munafik? Sampai segitu Umar takutnya. Padahal subhanallah, Umar siapa jemaah? Manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, setelah Abu Bakar. Jadi manusia terbaik kedua di umat ini setelah para nabi dan rasul adalah Umar. Abu Bakar kemudian Umar. Tapi begitu Umar takut. Lalu kata Hudzaifah, tenang wahai Umar, enggak ada, namamu enggak ada, tenang. Kata siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya. Berbeda dengan kita, kalau kita nyantai aja mah. Kita enggak takut, kita sudah mukmin sejati insyaallah, tenang aja. Lah, tanamkan rasa takut. Takut jatuh kepada kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemunafikan. Harus takut. Ya, taib. Mana tadi? Nah, malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam Jumat, ya, malam 17 Ramadan, itu Nabi qaiman yusolli wa yabki yad'u Allah. Nabi bangun, Nabi tidak tidur semalaman. Kata Ali, itu Nabi salat, nangis, doa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dari musuh-musuhnya di perang Badar ini. Itu Nabi nangis sampai subuh jemaah. Semua sahabat tertidur kecuali Nabi. Padahal jemaah, sahabat saat itu tidurnya di balik-balik pohon, di bawah pohon, dan hujan. Jadi malam Jumat itu, besoknya perang itu tuh semalamnya turun hujan. Dan sahabat walaupun tidur seadanya di bawah pohon, di balik-balik perisainya, ya, itu tidur nyenyak sekali. Sahabat semuanya tidur kecuali Rasul sendirian bangun untuk salat. Yad'ullah, berdoa kepada Allah, wa yastansiruhu ala a'daihi. Nabi mohon pertolongan dari musuh-musuhnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan begitu, laqad ra'aituna wa ma fina illa naim. Kita melihat semuanya pada tidur, tidak ada di antara kita yang tidak tidur, illa Rasulullah, kecuali Rasul SAW saja. Beliau tahta syajarah, di bawah pohon beliau yusalli wa yabki hatta asbah. Beliau menangis, doa sampai subuh. Saking apa jemaah? Saking khawatirnya Rasul, sampai Nabi mengatakan demikian kepada Allah, Allahumma in tuhlik hadhil isabah, ya Allah, kalau kau binasakan kaum ini, kalau kau binasakan para sahabatku ini sekarang di perang Badar ini, la tu'bad abadan, engkau tidak akan disembah lagi selamanya. Kalau kau binasakan kami sekarang, engkau tidak disembah lagi selamanya. Sampai demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, akhirnya falamma antala al-fajr, ketika datang subuh, terbit fajar, maka as-salah, Nabi seru salat, kata Nabi, maka manusia akhirnya pada sahabat Rasul jadi pada salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan terjadilah peperangan di hari itu, dan Allah membantu menolong sahabat yang di perang Badar itu dengan diturunkannya para malaikat, jemaah. Jadi subhanallah, dikisahkan sahabat itu mendengar ada bunyi kuda, tapi nggak ada di situ yang tidak ada pasukan kuda gitu di situ. Tapi para sahabat mendengar bunyi cemeti, bunyi cetar cemeti, bunyi kuda meringkik, ya, terdengar oleh para sahabat, tapi tidak ada orangnya. Tapi dilihatnya orang kafir bergelimpangan gitu, tewas.
Ini keajaiban di perang Badar, jemaah. Dan itu Allah akan berlakukan sampai hari kiamat. Siapapun bisa dibela demikian. Orang Islam. Makanya orang Islam ketika perang dengan orang kafir bisa Allah bela dengan menurunkan pasukan dari kalangan para malaikat. Dan Allah sebutkan ya para jemaah dalam surah Al-Anfal ayat 9 sampai 10 di peristiwa Badar ini. Apa kata Allah? Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah Muhammad ketika kalian beristighosah. Nah, apa itu istighosah? Istighosah itu jemaah talabul ghausi 'inda syiddah. Istighosah artinya meminta bantuan pada saat adanya kesulitan. Ya, seperti Rasul di perang Badar itu beristighosah kepada Allah. Maka Allah pun mengijabah kalian. Yaitu apa? Yaitu dengan aku akan mendatangkan, kata Allah, bala bantuan bi alfin minal malaikat, dengan 1000 malaikat murdifin yang datang berturut-turut. 1000 malaikat yang lengkap dengan pasukan apa persenjataannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membela, menolong, membantu Rasul di perang Badar. Allah abadikan juga di surah Ali Imran, kata Allah, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adzillah. Dan sungguh Allah telah menolong kalian wahai Rasul, wahai para sahabat, ketika kalian di perang Badar sementara kalian saat itu sangat-sangat lemah. 300 lawan berapa? Lawan 1000 dengan persenjataan yang sangat minim, karena Rasul kan niatnya bukan untuk perang, ya kan? Untuk hanya sekedar nyegat kafilah dagang. Nah, maka peperangan dimulai, jemaah. Biasanya perang-perang di zaman dulu sebelum dimulai peperangan itu ada dulu yang diawali dulu dengan yang namanya al-mubarazah. Apa itu al-mubarazah? Mubarazah itu perang tanding dulu, 1 lawan 1. Maju misalnya, lalu saat itu dari pihak orang-orang kafir Syaibah bin Rabi'ah maju ke depan. Lalu Nabi perintahkan Hamzah lawan Hamzah. Disinilah fungsinya kenapa orang-orang Arab dahulu kalau memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama binatang, khususnya binatang yang gagah, binatang yang angker, seperti singa, seperti pahat, macan, ya, karena posisi seperti ini, jemaah. Jadi ketika perang ada perang tanding. Nah, ketika perang tanding kan dipanggil tuh Hamzah misalnya, kan dengan panggilan nama itu aja itu sudah menggetarkan musuh, jemaah. Hamzah, singa, maju, kan gitu. Beda kalau namanya sapi, oh sapi namanya, ya, beda. Ayam, makanya dinamakan singa, gitu. Itu nama Syaibah. Nah, di perang Badar ini yang menarik, jemaah, ketika perang tanding Hamzah singa lawan Syaibah. Apa Syaibah? Syaibah artinya tua. Syaibah artinya tua, ubanan tua. Itu Syaibah. Dilawan oleh singa. Ali melawan siapa? Al-Walid bin Utbah. Ya. Lalu Utbah bin Rabi'ah. Utbah artinya loyo. Ya, loyo, jemaah. Jadi para ulama mengambil kesimpulan nama-nama dari pihak kafir Quraisy ini nama-nama yang jelek dan mereka pantas untuk yakni sial. Itu jelek nama. Makanya para jemaah dianjurkan memberi nama itu harus yang bermakna baik. Karena nama itu ada doa, ada harapan di situ. Ya. Namakan anak kita dengan nama-nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Jabbar, Abdul Malik, Abdul Wahid. Namakan nama para anbiya. Namakan anak kita Ibrahim, Musa, Isa, Yahya, Zakaria. Namakan anak kita dengan nama-nama sahabat, Umar, Utsman, Abu Bakar. Nama-nama orang soleh yang bermakna baik, soleh, supaya jadi anak yang soleh. Begitu. Di kita kebiasaan nama itu sembarangan. Jenengan tahu ndak nama saya asli saya itu sangat jelek sekali, buruk sekali. Semoga Allah merahmati orang tua saya yang memberi nama sembarangan. Saya diberi nama Dadang, jemaah. Di Sunda
tetangganya dadang, tetangga sebelahnya diding, sebelah sononya dudung, di sebelah sana dedeng. Begitu jadi beri nama kok sembarangan begitu sih? Dadang, diding, dudung, dedeng, nanang, nining, nonong, nunung, asep, cecep, cacap, cicip, cucup. Itu nama-nama di Sunda jelek sekali, nggak ada makna. Ya antum juga di Jawa sama juga. Sumarsono, Kusnadi, apa artinya ndak ono? Coba Kuncoro ya. Kenapa orang Islam loh kita ini padahal? Entah kenapa sebabnya wallahu alam. Kenapa enggak nama-nama? Makanya kita ini kalau ke Arab kadang banyak kita nih yang malu jemaah. Saya ketika di Arab itu makanya saya berkunyah terus. Jadi saya Abu Gozi ini menisbatkan kepada anak saya si Gozi namanya. Jadi saya Abu Gozi untuk menutupi kejelekan nama saya itu tadi. Jadi Abu Gozi kan ada agak gagah sedikit tuh jemaah. Ada ustadz di situ, Ustadz Abu Gozi. Lumayan kedengarannya tuh enak daripada Ustadz Dadang. Oh, Dadang ya jemaah. Ya jemaah ya. Wis nek yang sudah biar sudah. Tinggal kita ini sekarang yang sudah paham, jangan sampai seperti orang-orang kita dulu. Ya. Termasuk nama-nama daerah. Dulu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika tewas sebagai syahid di sebuah tempat namanya Karbala coba. Itu dia sempat tanya itu. Yani ayu qaryatin hadhihi? Ini daerah apa namanya kata Al-Husain ketika tiba di sebuah tempat namanya Karbala dan itu belum sampai ke Iraknya. Mau menuju ke Irak. Tanya di situ. Kata sahabat-sahabatnya, ini namanya Karbala. Husain langsung terhenyak kaget beliau. Kaget dia. Kata Husain. Al-Husain mengatakan Karbala ay karbun wa balaun. Karbala artinya karbun wa bala. Artinya apa? Kesulitan dan bencana. Jadi sangat buruk sekali nama Karbala itu. Jangan sampai kita orang Islam ada daerah namanya Karbala. Yang sekarang daerah itu disucikan oleh orang-orang Syiah. Sampai orang Syiah itu kalau sholat harus sujud di tanah yang kayak permen Oreo itu, kayak biskuit Oreo itu bulat begini, itu harus sujud di situ jemaah. Maka orang Syiah kalau kemana-mana bawa itu. Nanti sholatnya di tanah Karbala itu. Ya. Tempat yang sangat buruk sekali Karbala, karbun wabala. Maka di kita pun demikian, jangan sampai ada nama desa Susah, Kecamatan Sumpek, Kabupaten Sedih, Provinsi apa? Bangkrut Timur misalnya. Wes jemaah geus ajur itu enggak boleh. Nabi suka mengganti nama-nama yang jelek dengan nama yang baik. Ini apa nih? Habis dah jemaah. Belum. Nabi suka mengganti nama-nama yang jelek. Diganti sama Nabi. Ya. Pernah Nabi mengatakan ada kabilah namanya Usayyah. Kata Nabi, Usayyah asahullah. Usayyah itu kaum yang durhaka kepada Allah. Karena namanya Usayyah adalah orang durhaka. Jadi jelek. Tapi ketika ada kabilah Ghifar, Nabi senang. Kata Nabi, Ghifar ghafarahullah. Ghifar diampuni oleh Allah. Tuh, jadi nama itu pengaruh. Maka namakan anak kita Saleh. Agar anak kita soleh, namakan anak-anak kita dengan nama Nabi, nama Rasul, intinya nama yang baik. Boleh enggak? Apa harus bahasa Arab? Tidak, sebenarnya tidak masalah. Memberi nama dengan bahasa kaum pun boleh, tapi harus maknanya yang baik. Contoh yang baik itu contohnya untung, bagus itu. Bejo, itu bagus, nama bejo itu bagus cuma karena maknanya baik toh. Apa maknanya? Bejo apa bejo? Ya, bagus. Untung. Bahkan kita ini boleh bertafaul, boleh optimis kita dalam sebuah aktivitas ketika kita ketemu sama orang yang namanya untung atau bejo. Misalnya kita lagi mau bisnis, di jalan ketemu sama orang namanya Selamat kah, namanya Untung kah, namanya Bejo kah, lalu kita optimis, itu boleh seperti itu. Ya, boleh. Yang tidak boleh itu menganggap sial kepada sesuatu yang gak ada kaitan. Sial, menganggap sial dengan hari tertentu, sial dengan angka tertentu, gak boleh.
tapi optimis gitu ya. Itu namanya al-fa'l. Oh, insyaallah kita lancar nih bisnis hari ini. Kenapa? Kita barusan ketemu sama orang namanya Pak Lancar. Nah, kita lancar insyaallah. Atau udara cerah, insyaallah bisnis hari ini juga cerah, insyaallah boleh seperti itu. Optimis seperti itu namanya al-fa'l. Ala kulli hal para jamaah di perang tanding ini tewas semuanya, ya. Bahkan Ali sempat begini. Ali itu sempat istilahnya nakalan. Tapi nakalan dalam perang seperti ini boleh. Yani Ali menipu daya dalam perang tanding ini. Bagaimana caranya? Jadi Ali ketika berhadapan dengan Utbah, Ali ngomong begini, saya hanya mau melawan 1 lawan 1. Kok kamu datang berdua? Ali padahal Utbah ini datang sendirian. Hanya Ali ngomong berdua itu supaya mengalihkan perhatiannya Utbah agar si Utbah ini noleh ke belakang. Kan ngomong berdua. Kata Utbah, "Sopo berdua? Aku dewe kok." Nah, pas aku dewe langsung ditebas sama Ali batang lehernya. Mati jemaah. Nah, perang seperti ini boleh. Jadi perang itu jangan jujur jemaah. Bohong yang boleh adalah bohong dalam peperangan. Contoh misalnya, makanya di dalam perang boleh kaum muslimin menyemir hitam ubannya yang sudah memutih. Di luar perang haram. Di luar peperangan haram. Tapi kalau dalam peperangan boleh menipu seperti itu. Karena kalau pasukannya jujur ubanan kabeh, musyrikin malah wah iki loyo kabeh ngono. Boleh disemir hitam. Nek bukan perang semir hitam tidak boleh. Maka boleh cuma kalau ditanya sama kafir musuh, kamu pasukanmu piro? Ojo ngaku aku mek 20. Jangan jemaah. Tapi ngomong begini, pasukan saya nih kepalanya di Surabaya, ekornya nang Semarang. Padahal ndak ono jemaah panjang sama no. Tapi menggetarkan musuh begitu boleh. Jadi bohong itu boleh dalam 3 hal. 1, bohong dalam peperangan. Yang kedua, bohong dalam mendamaikan orang. Si A si B bertengkar, kata antum, A sini, si B itu menyesal sekali loh saja nih, mau minta maaf tapi dia malu, tapi dia sangat menyesal, dia sangat ingin minta maaf tapi malu, takut kamu ndak memaafkan. Datangi pula si B, si A ini. Nah, akhirnya mereka berdua ketika ketemu langsung mereka tegur sapa. Nah itu bohong seperti itu dibolehkan. Ada lagi bohong yang boleh itu bohong suami istri. Istri boleh bohong kepada suami, begitu pula sebaliknya. Namun bohong dalam rangka untuk menambah kecintaan. Itu bohong yang boleh. Contohnya bohong yang boleh itu jemaah. Jadi bukan bohong mutlak, enggak. Kalau bohong secara mutlak tetap enggak boleh suami istri. Tapi bohong yang menimbulkan kecintaan. Misalnya istrinya nanya, "Mas, piye mas masakanku mas?" "Walah dek." Ojo jujur loh sampean. Masakannya enggak enak saja nih. Tapi jenengan ngomong apa, "Dek, masya Allah, ndak ono loh masakan kau jenengan iki." Ya ndak ono pancen ndak enak. Itu bohong seperti itu dibolehkan. Dibolehkan berjamaah. Istrinya dandan, welek belepotan, lipstik nang kene bedak elek. Jenengan nek istrinya tanya, "Mas, piye masaku, Mas?" "Wih, Dek, masya Allah wis ta, kalah. Sing lain-lain kalah ndak ono sing koyo sampean." Ya soalnya welek cuma maksudnya. Itu jangan jujur, bahkan kalau jujur bisa menimbulkan emosi. Ya, jadi bohong yang seperti itu yang boleh. Ya. Makanya masya Allah jemaah kita ini memuji istri seperti itu juga ibadah. Puji istri. Jangan kejadian selama ini suami itu tidak pernah muji istrinya jemaah. Tidak pernah muji istrinya. Tidak pernah mengatakan merayu kamu cantik atau apa. Kita ini harus begitu kepada istri. Syekh Said Miswar pernah bercerita, Syekh menguji jamaah. Bagaimana sikap jamaah dengan para istrinya. Syekh caranya menguji dengan begini. "Wahai jamaah, sekarang kalian coba kirim WA atau SMS istrinya masing-masing semua. Ucapkan kata-kata aku cinta kamu dek. Aku sayang kamu." Nanti apa jawaban istri masing-masing, lihat nanti katanya. Pada ngirim ini jamaahnya, pada ngirim serayat istrinya. Setelah pada ngirim semua, baru kata saya, "Coba buka semua sekarang. Apa jawaban para istri-istrimu itu?" Dibuka, buka. Rata-rata jawabannya apa berjamaah istri-istri itu ngomongnya apa?
kon gendeng ta? Ngono coba. Jadi jawaban istri itu rata-rata gitu, kon gendeng ta? Jadi seolah kaget ketika suami ngomong aku cinta kamu, karena jarang, nggak pernah bahkan kedengaran suami yang ngomong gitu sama istrinya. Nggak boleh jemaah, kita nih harus merayu istri, harus pandai merayu istri, nyenengin istri, puji masakannya. Ada orang yang seumur umur nggak pernah puji masakan, lalu kata saya puji, ini ibadah. Akhirnya dia praktekkan jemaah, pulang ke rumah istrinya menyediakan masakan. Taib, ingat syekhnya tadi, ya sudah dipuji, masya Allah soto ini, masya Allah ini mantap sekali, ndak ono soto koyok ini. Istrinya marah-marah, kurang ajar kamu mas katanya, aku masak selama ini nggak pernah kau puji, giliran soto kiriman tetangga kau puji ini katanya, kurang ajar pancen kamu katanya, nggak pernah puji selama ini, nggak pernah. Nggak boleh sama, nggak boleh puji istri, masya Allah deh. Itu hal-hal sepele gitu tapi masya Allah. Makanya terkadang terjadi perselingkuhan, gara-garanya apa? Istri ini dengar kata-kata mesra dari orang lain, dari suaminya dingin, tidak pernah. Saya pernah kejadian yang ada seorang yang mengadu kepada saya, suami istri begitu sampai terjadi zina dan semisal akibat karena suaminya dingin. Suaminya dingin, sangat dingin, kayak es beku, dingin. Istrinya zina sama guru. Dia tiap hari nganter sekolah, gurunya ramah. Ya namanya guru ya, bahasa juga enak, ramah. Zina, naudzubillah. Ini jangan sampai seperti itu. Iki ndak ente, cuma materi ini si akeh piye iki. Ndak ente ya. Angel wis. Kapan-kapan dilanjut lah ya. Kapan-kapan dilanjut insyaallah. Jadi intinya para jamaah banyak sekali faedah yang kita bisa ambil, nanti kita lanjut ya barangkali. Kemudian mungkin di pagi ini kita sampaikan hal-hal yang berkaitan nanti zakat jemaah ya. Zakat itu ada 3 macam. Zakat yakni zakat mensucikan jiwa dari dosa dan maksiat. Yang kedua zakat badan, yaitu zakat fitrah, zakat badan. Yang ketiga zakat harta, jadi mensucikan harta dengan berzakat. Nah ini nanti tolong jenengan perhatikan, terutama masalah zakat ini harus sesuai seperti zakat fitrah jemaah ya. Zakat fitrah itu fungsinya adalah Nabi mengatakan tuhratan lis-shaimi minal lagwi warafath, untuk membersihkan orang puasa dari segala dosa-dosa maksiat, dari segala ucapan-ucapan yang sia-sianya. Jadi zakat ini pembersih orang puasa, dan tu'matan lil masakin, makanan bagi orang miskin. Jadi zakat fitrah itu mustahiknya tidak seperti zakat mal 8 golongan atau salah satunya boleh. Kalau zakat fitrah hanya 1 golongan, itu fakir miskin saja. Jadi jangan harus betul-betul penyalurannya harus tepat ya. Kemudian saya ingatkan para takmir ini. Para takmir itu jangan menganggap dirinya sebagai amil. Bahkan amil itu hanya ada pada zakat mal saja. Zakat fitrah sebenarnya tidak ada amil. Dan memang amil itu secara syar'i, amil itu yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun para takmir mengadakan pengumpulan zakat, dia hanya taukil, perwakilan dari yang zakat. Maka hukumnya tidak boleh sebagai amil, contoh mengambil bagian, tak boleh. Terus yang kedua, kalau amil, kalau wakil tidak boleh seperti amil dalam bersikap pembagian, tapi harus seperti pezakat. Contohnya kalau dia amil resmi jemaah ya, itu boleh-boleh saja membagikannya setelah sholat id kepada fakir miskin, boleh, karena dia amil resmi. Tapi kalau amil yang disebut amil sebagai pezakat atau wakil pezakat ya, itu membagikan kepada fakir miskin harus berupa makanan dan harus sebelum sholat id. Jadi tidak sah kalau para takmir membagikan kepada fakir miskin setelah id, setelah sholat id, tidak sah. Dan saya mendapat laporan terkadang itu para takmir itu terkadang menumpuk berasnya atau belum dibagikan sampai sholat id selesai, padahal itu tidak boleh, tidak sah, itu amanah orang. Kalau gitu jangan jadi menerima perwakilan penyaluran zakat. Kalau begitu jangan. Jadi kita harus betul-betul amanah. Berarti boleh orang nitip uang ke takmir,
nanti takmir wajib membelikan beras. Karena madhab jumhur semuanya mengatakan tidak sah zakat fitrah dengan uang itu, hanya madhab Abu Hanifah saja. Ya, nah ini insya Allah harus diperhatikan zakat fitrah kita ini. Tapi saya kira cukup, mungkin nggak ada pertanyaan ya, mudah-mudahan nggak ada. Ada. Baik, tafadhal. Mana mic? Nggak ada mic dah. Coba kasih micnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Hudaybiyah, nah. Apakah beliau-beliau ini termasuk ke dalam as-sabiquna al-awwalun di dalam surat Al-Baqarah? Minal ansari wal muhajirin. Begitu. Barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para sahabat itu semuanya mulia, hanya saja tingkatannya berbeda. Semua sahabat mulia, bahkan semua sahabat dijamin surga, walaupun yang masuk Islamnya nanti di akhir. Dan tingkatan sahabat ini jemaah ada 9 tingkatan. Tingkatan pertama, sahabat muhajirin yang masuk Islam sebelum tingkatan pertama khalifah yang 4 dulu ya, khalifah 4 tingkatan pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tingkatan kedua adalah sahabat yang dijamin surga yang 10. Itu yang 4 ditambah yang 6. Nah, yang ketiga baru dari muhajirin dulu kan nih, muhajirin yang masuk Islam sebelum peristiwa Badar. Baru tingkatan keempatnya Ansor yang masuk Islam sebelum peristiwa Badar. Berarti 3 dan 4 ini yang nanti ikut perang Badar. Tingkatan berikutnya yang 5 dan 6 adalah mereka yang masuk Islam itu sebelum peristiwa Hudaybiyah, 5 dan 6. Nah, 7 dan 8-nya yang masuk Islam setelah peristiwa Hudaybiyah sebelum Fatu Makkah. Siapa contohnya yang tingkatan 7 8 ini? Siapa namanya? Khalid bin Walid dan Amr bin Al-As. Nah, tingkatan yang paling akhir dari tingkatan sahabat, siapa dia? Yang masuk Islam, baik Arab ataupun non-Arab, yang masuk Islam di peristiwa Fatu Makkah. Itu tingkatan yang ke-9. Jadi derajatnya berbeda dengan sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Jadi kalau disebut as-sabiqunal awwalun tidak, tentu bukan as-sabiqunal awwalun, karena yang masuk dengan as-sabiqunal awwalun siapa mereka? Yakni orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Tetapi bukan berarti dikeluarkan dari kelompok sahabat, karena masuk dari as-sabiqunal awwalun di situ adalah muhajirin dan ansar ya. Kemudian siapapun yang mengikuti mereka, wa waladina taba'uhum bi ihsan, bahkan termasuk siapapun yang bukan sahabat tapi mengikuti sabiqunal awalun muhajirin dan ansar, mereka tetap mendapat ridha Allah radhiyallahu anhu wa radu anhu. Hanya saja tidak dikelompokkan as-sabiqunal awalun karena memang terlambat masuk Islamnya. Jadi tidak mendapatkan keutamaan ini. Tapi masalah keutamaan secara umum, seluruh sahabat orang-orang mulia, seluruh sahabat. Apalagi berjumpanya dengan Nabi, ini yang tidak bisa dikalahkan. Makanya Imam Ibnu Mubarak mengatakan ketika ditanya ayyuhuma afdal, hal Umar bin Abdul Aziz am Muawiyah, mana yang afdal antara Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abi Sufyan, mana yang afdal gitu ya. Kenapa? Umar bin Abdul Aziz ini kan dikenal seorang tabi'in, bukan sahabat, namun keadilannya dalam memerintah, ketakwaannya dibanding dengan sahabat Muawiyah yang sebagian orang kadang mengkritiknya. Mana yang afdal? Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, wallahi lahabatu ramlin dakhalat fi min khari, yani Umar bin Abdul bi Muawiyah hina yusalli khalfa Rasulillah afdal min Umar bin Abdul Aziz. Perhatikan jawaban beliau. Demi Allah, sebutir debu yang ada di lubang hidungnya Muawiyah saat dia sholat di belakang Nabi lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Jadi jangankan dengan Muawiyahnya, sebutir debunya saja di lubang hidungnya saja, subhanallah. Ini bukan meremehkan Umar bin Abdul Aziz, tapi menunjukkan ketinggian sahabat, nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Jadi serendah-rendah sahabat tetap ahlul jannah gitu ya, sudah dijamin. Tapi ini setelah sahabat jaminan itu tidak ada. Setelah sahabat, apalagi jauh dari sahabat, semakin jauh jaminan itu, maka harus
waspada, kita harus banyak-banyak beramal meningkatkan keimanan ketakwaan. Demikian Allah. Cukup ya? Satu lagi atau cukup? Nah, demikian para jemaah, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.